everyone. Brunch with Dave kali ini menu brunchnya beda. All cinnamon rolls karena kita ada di Cinnamon. Cinnamon dengan tagline fresh out of the oven hot rolls. So these darling are actually fresh, piping hot from the oven. Ini ya Jerome ya. Menu-menu cinnamon yang hadir ini adalah signature-nya mereka. So they have signature flavor. Ini available every day. Ada yang original. Original tuh kayaknya ini ya. Oh iya itu kayaknya ya. Cream cheese ini. Terus ada special flavor. Ini juga weekly hadirnya dan berganti-ganti. Mulai dari Oreo kayaknya ya. Oreo, you got it. Apple crumble, chocolate chip, berry love, ini mungkin ya, cookies and cream gitu deh. Kalau yang ini harus dicek tiap minggu soalnya dia ganti-ganti. Beda-beda terus. Minggu depan ada Dave Special. Iya. Extra sweet. Oh, yang spesial tuh lo. Karena tadi aku habis ngobrol sama Sabrina ya, teman-teman sekalian. Baru kali ini Brunch with Dave di Bazar Indonesia itu punya tamu dengan kartu absensi paling banyak. Oh, really? Jerome Kurnia. Karena tadi aku sempat salah kepleset. Kurniawan. Terus dia ralat. Kalau Kurniawan itu saudara gue. Lah kok saudara lu Kurniawan, lu Kurnia? Iya karena kalau marga bokap itu Kurnia. Kalau marga sepupunya bokap itu Kurniawan. Contoh salah satu Rudi Hartono Kurniawan gitulah contoh namanya. Oh, oke. Tapi selain yang spesial nih minuman aku spesial juga. Iya, ini acai apa gitu kan? Kamu pilih yang ada coffee-nya, right? Yang ada kopinya. Apa namanya tadi? Cinnamon dirty chai. I see. Madunya nggak dipakai. Kamu nggak suka manis kayaknya ya? Habis ini udah manis semua di sini. Iya. Yuk, kita coba. Boleh. Kamu mau yang mana? Cicip yang mana? Kamu duluan deh. Oke. Kita coba. Kita icip-icip semua aja gitu ya. Iya dong. Supaya besok-besok kita kesini kan kita udah tahu apa nih yang enak. Tenang. If you think this is the only treats we have, abis ini ada yang jumbo. Oh no. Karena episode edisi Bazar Juli Agustus adalah travel and gourmet. Oh. Kita pengen tahu dong traveling yang terakhir yang berkesan yang dilakukan Jerome. Kemana Jerome? Yang paling berkesan yang terakhir gue lakuin itu, by the way ini enak banget loh. Oh ya, itu apa ya? Ini apa tadi ya namanya? Kelihatannya tuh nggak begitu, kelihatannya tuh manis banget tapi ternyata enggak. Cream cheese. Ternyata itu cream cheese. Anyways, tadi lu nanya. Yang paling berkesan kan COVID kan susah ya kita buat traveling. Tapi waktu itu bulan Maret awal tahun ini kebetulan gue dapet privilege untuk kerja di luar negeri. Di Paris waktu itu. Dan gue minta sama mereka untuk pergi duluan. Jadi gue pergi beberapa hari sebelumnya di sana tujuan untuk ketemu nyokap dulu. Karena nyokap tinggalnya di Eropa juga lah. Jadi kita janjian, gue udah nyampe, gue udah check in. Kita janjian ketemu di satu cafe di depan stasiun di tengah-tengah Paris, terus dia datang gitu dan kita berpelukan. Jadi itu sangat berkesan, 3 malam bersama ibu. Itu pertama kali setelah COVID mulai isolasi kamu nggak bisa ketemu nyokap? Iya, bahkan lebih. Dari terakhir mungkin tahun 2019. Oh, bahkan jauh sebelum COVID dong ya? Iya. Do you consider you are quite close with your mom? I would say so. Kita ngobrol at least 2 bulan, sebulan sekali gitu. Ya catch up gitu. Tapi mungkin nggak yang setiap hari atau setiap minggu. Tapi yang gue merasa spesial itu walaupun jarang tapi setiap kali ketemu itu aku bisa open up sepenuhnya sama ibu gitu. Oke. Jadi nggak ada nutup-nutupin. Jadi penasaran kan lo ya, kita kan nggak bisa ya dikasih teaser-teaser gitu. I can open up sepenuhnya gitu. Dikit aja, nggak usah dibuka semua. Enggak. Cerita terakhir yang pas sesi open up sama ibu
ketemu, apa yang pertama kali lu ceritain ke dia? Punya pacar baru. Ih, terus apa komentarnya dia? Selalu komentarnya sama tiap kali gue punya pacar baru kayak oh nice good terus mana fotonya oh ya yeah, beautiful udah Oh ya. dia kayak emang sedikit nggak mau mungkin terlalu invested sama pasangan-pasangan gue Oh, why do you think so? karena dia nggak mau medal aja deh kayak ini urusan lo udah gitu gue akan baik sama dia tapi udah gitu. Oh, oke. Emang gitu tipe orangnya. Apakah dengan dia yang menghargai lah ya, menghargai your personal space, itu membuat lo semakin bergerak lebih leluasa? Mungkin agak sedikit berbeda dengan tipikal orang tua Indonesia yang rata-rata kebanyakan, I'm sure you're not, kebanyakan tuh sangat icam banget gitu. Iya. Harus ini gitu ya. Iya sih, secara nggak langsung gue jadi lebih leluasa dalam arti lebih mengikuti apa yang sebenarnya gue dalam tanda kutip suka dalam pasangan gitu sih. Jadi mau dia dari suku, ras, agama manapun ya bebas. Makanya kalau lihat mantan gue beda-beda semua. Oh gitu. Kalau yang menyaksikan Brunch with Dave tahu historinya ya bisa senyum-senyum. Kalau gue kan enggak, I have a clean slate of you. Nah kalau kamu tuh sebetulnya pasangan hidup yang kamu cari itu yang kayak apa sih, Jerome? Pasangan hidup yang aku cari itu yang setara lah dalam arti bukan saling melengkapi tapi saling support. Gitu. Jadi mempunyai pandangan hidup yang sama, filosofi hidup yang sama, dan lain-lain. Gitu. Jadi dan juga gue sangat nggak cocok ya. Bukan berarti gue bilang ini nggak benar, tapi gue sangat nggak cocok dengan orang yang mempunyai pandangan konvensional soal gender roles. Okay. Jadi kalau istri itu harus di rumah, suami itu harus kerja, gue nggak setuju gitu. Jadi kayak ya bisa dua-duanya, bisa sama-sama kerja atau sama-sama di rumah. Okay. Gitu. Mungkin itu sebabnya kenapa kalimat yang dipakai oleh Jerome untuk menggambarkan hubungan yang ideal buat Jerome adalah yang saling support, bukan saling melengkapi gitu ya. Yeah. Karena gender roles konvensional yang Jerome rasa nggak sesuai buat lo. Susah nggak mencari perempuan yang pemikirannya, her take on life as modern as you? Surprisingly enggak ya. Surprisingly enggak gitu. Karena mungkin secara nggak langsung dengan pemikiran gue ini, gue jadi nongkrongnya itu di kalangan-kalangan orang yang sepaham gitu. Ataupun di orang-orang yang berani menyuarakan kepahaman dia gitu kan. Kadang mungkin kita ngelihat di mana ada orang yang mungkin sepaham sama gue tapi karena kalangannya tidak mendukung dia nggak berani keluarin gitu. Tapi kebetulan di tongkrongan yang gue tongkrongin orang-orangnya sepaham gitu. Okay. Jadi udah nggak harus di ekstra jelasin lagi. Gue sebenarnya gini-gini loh. Nggak, memang udah kayak naturalnya begitu aja gitu. Normalnya begitu. Oke. Kayaknya udah mulai ada shifting ya dari generasi milenial ke, berarti kan lo kan zilenial dong ya? Z dong lo? Sebenarnya di tengah-tengah sih. 94, 95 itu kayak transition. Oke. Kalau kata orang ya. Jadi nyambung dua-duanya gitu. Oh, oke. Kita juga jadi pengen tahu dong, biar kita bisa sama-sama belajar ya, teman-teman sekalian. Dari pengalaman Jerome dan teman-teman gitu ya. Your peers, apakah mereka sama seperti kamu dalam their take on relationship? Atau masih ada juga yang melihat gender conventionally? Gender roles conventionally? Kalau menurut aku secara luas masih konvensional sih. Kalau kita lihat dari angka mayoritas gitu pasti mayoritas lebih konvensional. Cuman mungkin perbedaannya di my peers itu mereka lebih punya open mind untuk menerima kita yang tidak punya pemikiran konvensional gitu. I love that. Jadi sebetulnya yang konvensional ada, cuman
lebih terbuka aja menerima Iya. perbedaan gitu ya. Iya. Which is a very good thing I think. Don't you Yeah, say so? very good. Harusnya jadi kita yang mempunyai pemikiran yang berbeda nggak harus menutupi diri secara sepenuhnya gitu. Ya kan? Pengen tahu deh Jerome, apa yang pertama kali membuat lo bisa menghargai perbedaan dalam hidup? At a very young age lo. Of course, karena mungkin gue mempunyai privilege, nggak tahu itu namanya privilege atau curse, karena dari kecil gue udah beda. Beda in what way? Mempunyai contoh, salah satunya mempunyai orang tua yang latar belakangnya sangat berbeda. Satu orang Indonesia, satu orang dari Eropa. Jadi dari kecil itu udah ditanam bahwa gue itu berbeda. Kalau ibu normalnya begini, bapak tuh lebih kebiasaannya seperti ini gitu. Dan di rumah mempunyai pemikiran itu ketika gue apply di sekolah yang mayoritas isinya semua orang Indonesia. Jadi gue mungkin mempunyai new set of eyes untuk melihat lebih dahulu dari mereka bahwa oh ini tuh beda gitu. Kayak gitu sih. Iya. Berarti kan the whole perspective of because you're different, you can see how does it feel to be different and not being accepted as all the other sameness gitu kali ya. Iya, benar. Oke. Apakah itu juga yang akhirnya membawa lo ke dalam pekerjaan lo? Kayaknya aku yang unik ini lebih cocoknya jadi seniman. Enggak juga sih. Kalau itu lebih nggak sengaja kecemplung ke sana gitu. Tapi kecemplungnya dalam arti positif ya. Singkat cerita, gue dari dulu emang sangat suka ikut masuk ke dalam dunia seni. Contohnya ikut teater di sekolah dan lain-lain gitu. Karena itu juga diterima oleh orang tua gitu. Ibu bilangnya ikut aja gini-gini. In the other hand, bokap yang adalah seorang dokter, dia juga ingin gue kuliah tinggi gitu. Jadi dari dulu udah suka ketika lulus SMA kuliah yang lebih ke pekerjaan konvensional, pada saat itu hukum. Tapi tiba-tiba kok ada yang manggil gitu dari di dalam diri, ingin mencoba yang dulu gue suka lakuin dan akhirnya masuk lagi ke situ. Oke. Berarti then you decided bahwa menjadi seorang seniman akan menjadi pilihan karir. Hukum dah nek gitu ya, udah deh kayaknya. Oke. Panggilan batin, bawaan orok. Susah nggak untuk to make that switch? Susah banget. Really? Iya, karena ini aja menurut gue udah sangat beruntung ya. Dengan keberuntungan yang gue punya dan gue lewati itu aja tetap susah. Karena kita punya sesuatu yang kita suka, kita punya sesuatu yang kita percayai gitu, yang kita mau tekuni. Tapi kita harus melewati langkah-langkah untuk mencapai titik kita bisa bilang kita adalah seorang aktor gitu. Karena itu nggak mudah kan, casting apa gini ditolak dan lain-lain sampai kita dapat beberapa peran pun itu gue merasa gue belum berani ngomong kalau gue tuh aktor. Setelah kerja berapa tahun di industri, itu pun gue kalau ditanya gue belum berani ngomong. Ngerti nggak sih? Iya. Sedangkan kita melihat beberapa orang yang dia mau menjadi aktor, belum dapat kerjaan tapi udah menyebutnya aktor. Menurut gue itu mereka sangat berani. Gue nggak berani kayak gitu. Kapan akhirnya seorang Jerome Kurnia akhirnya berani menyebut diri I'm an actor? Ketika gue udah merasa bisa menghidupi diri melalui pekerjaan ini secara sepenuhnya gitu. Without worry. And you have succeeded dong saat ini? Are you an actor now? Yes, I am. Tapi tentu masih banyak yang pengen gue capai. Tapi
sekarang gue udah confident bisa bilang yes I'm an actor. Oke. If you ask me 2 years ago, I cannot say that. Oke. Berarti 2 tahun lalu belum sepercaya diri itu. Iya. Tahun inilah ya, berarti sudah mulai bisa menerima. Ya setahun setengah lah. Dia nawar, Jack. Hidup-hidupnya dia, karir-karirnya dia, ya setahun setengah lah. Oke. Masih cuma satu yang dicobain, tenang. Karena sibuk diajak ngobrol, jadi belum icip yang lain ya. Kalau juga mendengar suara motor, suara mobil. Soalnya tempat kita brunch kali ini pas banget di pinggir jalan raya. Jadi dimaklumi deh ya. Oke, kita break sebentar, kita nikmati cinnamonnya, oke? Ya dong. Nah, aku nggak mau ngomong. Sebenarnya lagi kamera udah nyala. Soalnya makanannya kan very chewy, you know. It's difficult to talk and chew. Plus jam brunch ini rupanya peak hour nih di Cinnamon. Rame. Soalnya kebayang ya, menu-menu kayak begini kan pas banget tuh untuk in between hours setelah sarapan atau lunch gitu ya. Nah, ini enak. Ini klasik bukan sih? Ini yang so far gue cobain menurut gue paling cocok gue. Oh ya? Oh, nggak konvensional ya gender roles-nya ya. Iya. Cocok real. Fusion. Fusion. Untuk tamu kita yang istimewa ini, I have a set of cards. This is a conversation cards. Ini dikirimin sama penonton setianya Brunch with Dave dan podcast kita. Little things that spark joy. Oh wow. Isinya adalah conversation cards. Jadi kita akan minta Jerome untuk ambil satu persatu, terus baca beberapa. Dari atas. Boleh, kamu mau ambil Dari dari bawah? tengah aja biar seru ya. Boleh. Foto. Bebas. Dibacain. Kartu tamu langsung begini dapet ya. Apa tuh? Who in your life you can be most vulnerable with? Why? Who in my life can I be most vulnerable with? Yang pasti pasangan gue. Lebih dari keluarga, lebih dari orang tua karena I believe more in chosen family dibanding blood family. Kenapa bisa vulnerable sama dia? Karena dia orang yang gue pilih untuk kasarnya bisa telanjang di depan dia. Oke. Kasar dan gak kasar. Oke. Apakah karena kalau dengan orang tua udah pasti gitu, lo bisa vulnerable atau enggak juga ya sebenarnya? Enggak. Oke. Enggak. Karena nggak tahu ya kalau gue sih karena di depan orang tua pasti gue pengen kelihatan lebih I'm happy, I'm stable, I'm ini ada itunya gitu. Ada sedikit itunya. Iya. Itu juga fenomena yang sempat kita bahas bareng tuh sama Angie sama Iwet. Iwet menemukan sebuah survei ya Iwet ya. Generasi muda sekarang ini rupanya jauh lebih persis seperti apa yang Jerome bilang, jauh lebih merasa nyaman terhadap chosen family-nya mereka. Pengen tahu dong kenapa menurut Jerome hal itu terjadi? Kenapa semakin banyak orang yang merasa lebih nyaman terhadap chosen family-nya dia? Mungkin ya, mungkin karena mungkin gue jawabnya dari gue ya. Iya. Mungkin karena gue lebih bisa keluar dari pemikiran bahwa keluarga itu segalanya. Karena gue berani bilang pasti ada beberapa anggota keluarga gue yang emang gue nggak cocok. Jadi dengan pemikiran itu gue lebih prefer untuk pilih orang yang gue rasa cocok dan gue sebut dia sebagai Keluarga gue gitu. Iya. Kalau pada generasi sebelumnya, aku yakin itu bukan hal yang baru gitu. Adalah pasti. Anggota family members yang kita rasa kita nggak cocok. Cuma mungkin dulu belum ada keberanian untuk bisa mengungkapkan gue nggak cocok sama lo, gue akan jaga jarak ya. Iya kan, previous generation mungkin akan terima aja gitu, telan bulat-bulat gitu. Di generasi sekarang, oh ternyata
gue tuh punya pilihan loh Iya. untuk bisa bilang gue nggak cocok sama lo, makanya gue mau agak jaga jarak nih daripada mental gue terganggu gitu kali ya. Iya. Sama dulu mungkin warisannya lebih gede kali. Oke, shall we? The Oke. next one. Ini kok beda-beda ya? Iya, beda warna. Kayaknya beda warna, dia beda jenis Gitu, pertanyaan kita deh. coba warna yang lain ya. Oke deh. If you could change anything about the way you were raised, what would it be? Ooh, good one. Nggak ada sih. Ya? Iya. The best part about the way your parents raise you. Salah satunya kombinasi antara lembut dan keras. Gitu. Jadi satu sisi orang tua gue itu dia mengajarkan betapa lembutnya lu bisa dengan orang lain. Jadi lu bisa terbuka secara penuh. Physically, mentally, secara ngomong gitu, tapi di satu sisi juga salah satu orang tua gue itu mendidik yang super keras. Jadi ketika gue udah menjadi dewasa dan menghadapi hidup, gue bisa mengapply dua-duanya, yaitu be soft to the person you want to be soft, dan be strong pada saat dikerasin gitu. Jadi dulu udah dikerasin, dulu udah disoftin, jadi kayak itu yang gue merasa paling gue suka dari. Pada situasi apa biasanya Jerome yang strong itu muncul ke permukaan? Ketika dihadapin dengan tantangan-tantangan hidup, terutama tantangan-tantangan mental. Karena gue merasa privilege mempunyai lingkup yang aman growing up, pelajaran yang cukup secara mental growing up. Jadi ketika ada mental challenges seperti gue mendapat berita buruk atau dan lain-lain gitu, jadi gue bisa lebih mengontrol diri gue sendiri gitu. Ya gitu sih. Mental sih, lebih ke mental. Gitu. Nih, kebayang ya? Next one. Mr. one. Grange. Itu warnanya beda lagi ya? Beda nih. Oke. What makes you feel most supported? I feel most supported ketika the people close to me believe in me. Oh. Gitu. Kayak udah lu percaya sama gue gitu. Oke. Atau enggak, gue percaya kok sama lu. You can do it, dah. Oh. Simple gitu. Bahasa cintamu tuh apa sih? Kalau kata orang service. Iya. Receive and giving. Givingnya service. Oke, receive-nya? Receive-nya, Kan bagian receive tuh ketika kita tuh we need to fill our love tank, right? ya. Receive-nya apa How ya? do you fill your love tank? Maybe words of affirmation. Mungkin. Oke. Sama physical touch. Oke. Jadi in order for you to be to feel supported, you need words of affirmation Yeah. from your loved one. Ya, sambil dilus-lus. Oh, like a kitty cat. Oke, dua lagi deh. Boleh. Ada yang warna lain nggak? Udah, kita lihat. Ada tiga Atau nggak kita warna. potong lagi sini Ini ya. deh. What is, ini bagus-bagus ya pertanyaan nih. Bagus-bagus ya? Bagus-bagus ya. Kreatif loh yang bikin. Kreatif. What is something you wish you had learned sooner? Ini yang benar-benar gue pikir a little bit boring, tapi money management. Oh my god, I gave the same exact answer in my head. Iya ya. Karena ya penting gak sih untuk masa depan gitu. Buat supaya kita feel safe. Iya, money management, dan itu juga nggak begitu growing up, nggak gitu terlalu gue perhatikan.
Gitu sih. Nah, dan sayangnya itu juga money management itu juga tidak kita dapatkan di sekolah, at Iya. least di sini ya. Iya. Kita diajar berhitung, kita diajar kan ekonomi, tapi kita nggak diajarin how to manage our own money. Iya. Kita diajarin dan kita tuh kayaknya tuh diberi rangsangan untuk make money dengan bekerja, tapi kita nggak diajarin how to manage the money once we got it. Bener. Ya itu sih. Okay. Dan most of us biasanya belajar trial and error. Iya, bener. Arah pertanyaan gue berarti lu juga sama dong? Sama. Tiba-tiba bisa, kemarin gue dapet duitnya abis kemana ya? These past 3 years gitu. Oke. Hilang kemana duitnya gitu kan. Okay. So now, how do you manage your money? Ya dengan sistem yang I make myself. Adalah sistem yang gue bikin sendiri gitu. Singkatnya itu gue ngegaji diri sendiri. Dari uang gue sendiri gitu. Per bulan. Okay. Ya simpelnya gitu. Okay. Dan investasi lah. Kalau uang-uang yang lainnya, jadi nggak dibiarin aja begitu. Okay. Untung kesadaran terhadap mismanage your own money itu cepet ya? Nggak juga sih. Harusnya lebih cepet. Karena ketika kita ngelihat orang-orang yang di luar sana ya gitu ya, kayak orang-orang teman-teman gue yang orang Jerman gitu, mereka dari 18 gitu udah Properly iya. trained. Tabungannya udah kayak, makanya orang suka bilang bule pelit kan. Sebenarnya mereka manage their money bukan pelit, kita aja nggak ngerti. Gitu. Iya. Kayaknya gitu sih. The first thing when you know that you are earning your own hard working money, what did you do? How did you splurge? On what? Pertama kali? Wah gila. Kan itu beda banget rasanya kan ketika Iya. pertama kali asik, gue punya duit nih gitu, gitu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Traveling. Maybe ya harusnya nggak harus traveling nggak apa-apa, tapi harusnya lebih di mindful traveling. No. Harusnya gitu ya, lebih gitu. Okay. Ya gitu deh. Ya kan, making memories. One last Making question. memories. Kita potong lagi nih. Oh, bagus nih untuk pertanyaan terakhir kayaknya. What kind of parent do you think you'll be? Oh, Bagus ya kartunya? iya. What kind of parent do you think you'll be? Pertama-tama, aku belum decide if I want to be a parent. Ah, Lebih cenderung ke yang kayaknya nggak mau oke. punya anak. Tapi if I become a parent, I think I will try to be menjadi teman. Oke. Tapi kayaknya nggak bisa. Kayaknya akan menjadi yang lebih galak gitu. Kayaknya ya. Karena kita ngeliat kan beberapa orang tua yang kayak kalau nggak di depan anaknya tuh kayak gila lu gitu. Di depan anaknya jaim. Ada kan yang gitu kan. Iya. Itu gue nggak mau jadi kayak gitu, tapi kayaknya cenderungnya ke arah sana. Oke. Kayaknya. Tapi kan tadi juga pengakuannya Jero, rasanya you lean toward the decision of not being a parent. Ya. Why so? Aduh, karena menjadi orang tua itu perlu responsibility yang sangat besar ya, menurut gue. Dan gue merasa gue terlalu egois untuk menjadi seorang bapak. Gue egois banget gitu. Kayak, I want the time for myself. Ketika gue punya anak, pasti gue harus mengasih waktu ke anak itu kan. Sedangkan gue kayaknya belum dan nggak akan melepaskan waktu gue untuk anak. Kenapa? Karena menurut gue mempunyai anak itu bukan sebuah necessity. Gitu sih. Ntar gue cari my favorite nephew, niece aja lah. Gitu. From your chosen family. Iya, bisa. Seumpama nih, pasangan hidupmu, kamu cinta banget gitu. Tapi syaratnya dari dia adalah, gue pengen punya anak. Would you sacrifice your own plans? Kayaknya enggak sih. Oke. Kayaknya enggak. Tapi gue juga nggak mungkin pacaran sama orang yang kayak gitu sih kayaknya. Oke. Jadi from the get go ya emang udah nggak akan kejadian. Iya.
Tapi who knows, maybe nanti Brunch with Dave season berapa? Gue udah nggak tahu kan? Oh iya. Nggak ada yang tahu. Well, life is full of surprises. Sama seperti kita di Cinnamon. Setelah ini, Cinnamon menyiapkan satu surprise khusus buat Jero di edisi Travel and Gourmet. Oh my god, as if ini kurang, ada yang super size. Nah, this is our giant roll cream cheesing. Ini biasanya diorder khusus untuk selebrasi-selebrasi istimewa ya, pengganti kue tart. Sama kalau ini versi kecil-kecil nih. Nah, ini tuh adalah pre-order in advance menu. Jadi kalau emang teman-teman pengen harus bilang dulu sama chef di sini baru dibikinin ya. Jadi lo nggak bisa serta-merta just walk in on any day. Pengen ini gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kayak ini nih kita orderin khusus buat Jero. Wow, special day. Iya, yuk Kita coba. Coba cream cheesing. Let me get this for you. Oh, thank you. Aku juga pengen nanya ini dong waktu dikasih tahu. Kita mau ngobrol sama Jerome lagi ya. Ini adalah hal pertama yang muncul di benak aku. Apa tuh? I am so curious. How do you define masculinity? Segini aja cukup di aku. Kok ambil napas? Susah soalnya. Karena ini enak banget ya. Masculinity. How do I define masculinity? Menurut aku ya, masculinity, femininity, itu spektrum aja sih. Ya. Tapi aku pribadi nggak punya definisi yang pas gitu. Karena aku pun jarang menggunakan kata masculinity atau femininity. Mungkin kalau disuruh definisiin itu adalah kata yang orang sering gunakan, yang aku jarang gunakan atau orang dulu sering gunakan itu untuk adjektif untuk mendeskripsikan manusia yang lebih ke cowok konvensional. Oke. Ya. Kayak gitu. Tapi I think it's masculinity, femininity, I think it's a bit outdated sih. Oke. It's an outdated concept. Buat aku, karena spektrum aja gitu. Iya. Oke. Karena kan kalau teman-teman lihat di Instagramnya Jerome gitu ya, you're very gender fluid, if I may say so. Kamu bisa tampil menggunakan definitive makeup, you can wear corset, you can wear skirt, accessories gitu. And you look comfortable as a clam. You look like you don't give a Beep. about what other people think gitu. Yang aku ingin tahu apakah itu sengaja? Memang it's who you are atau hanya untuk kebutuhan representasi pemotretan aja gitu? Ya, of course it's part of who I am ya, gitu. Dan juga it's also part untuk show. Oke. Aku kan suka show. Tapi aku di rumah nggak dandan kayak gitu terus ngaca. Di rumah ya aku pakai kolor doang. Kalau bisa nggak dandan gitu. Tapi kalau keluar ya, I think ya itu aku suka aja kayak explore hal-hal baju-baju seperti itu gitu. Berkolaborasi dengan orang-orang berbeda-beda yang satu visi. Dan menurut aku itu nggak ada salahnya sih. Kapan sih kita pakai jeans sama kaos itu? Kapan dibilang normal itu kita juga nggak bisa tahu kan. Kalau orang di Pulau Jawa dulu juga nggak pakai jeans umpama gitu. Jadi kayak it's just cloth. It's just clothing ya. Iya, ya jadi kayak ya udah gitu. Menurut aku sih. Tapi orang mau perceive-nya Differently ya itu urusan dia gitu. Menurut aku ya kayak bagus aja. Itu I remember last week talking to Asmara Abigail. Ada satu yang dia ucapkan yang menurut aku,
gue suka deh cara pandangnya dia. Waktu itu sih kita ngomongin filmnya dia bilang, ya takdir sebuah karya kan kita nggak pernah tahu, Om Dave, karena gue teman tantenya. Oke, Om. Takdir sebuah karya kan kita nggak pernah tahu, Om Dave. Yang menurut gue very applicable to almost anything we do now. Ketika kita melakukan sesuatu, takdir dari apa yang kita lakukan kita nggak pernah tahu ya. Orang menerima itu kayak apa, sosial media deh gitu. Kita posting sesuatu, niat kita baik, tapi kalau lo menerimanya nggak baik hanya karena mood lo pas ngelihat itu nggak baik, ya kan it's beyond my control ya. Benar, setuju. Kalau kamu nih, kamu tipe orang yang membuat rencana nggak sih dalam hidup, Jerome? Karena kita kan udah masuk tengah tahun nih. Ya. Terasa nggak? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa kan? Kayak kemarin 2020. Do you make plans or you go with the flow? Of course I make plans. Of course I make plans, tapi I try to jalaninnya mungkin santai aja kali. Mungkin gitu. Tapi of course I make plans. Di setengah tahun perjalanan kita di tahun 2022 ini, halfway through, you got all your plans. Iya, bisa dibilang. And I've made new plans juga. Oh ya? Ya, Career-wise, personally? career and personal. Oke. Ya. Career-wise boleh dibagi ke kita nggak, apa itu rencana baru yang dibuat oleh Jerome Kurnia? Untuk singkatnya, untuk menekuni dunia-dunia kerjaan yang baru, yang bisa mensupport diri aku di masa depan. Jadi nggak sepenuhnya hidup dari film. Really? Gitu, ya. Tapi tentu film it's going to be my priority. Oke. Karena passionnya memang di situ kayaknya. Jadi tentu gue juga bikin plans baru di plans dan objektif baru di pekerjaan di film. Oke. Boleh dibocorin nggak kira-kira apa tuh rencana pekerjaan yang sudah disiapkan Jerome? Ya, dengan nafkah dengan uang yang aku dapetin dari film, aku ubah menjadi sesuatu yang lain yang bisa membuah juga, yang I can relate with and I enjoy it gitu. Hal-hal seperti itulah. Dari tadi ya kalau diperhatiin ya, kita nanya mengenai kehidupan pribadi, pandangan hidup, dia tuh nggak berhati-hati loh. Tapi begitu nanyain pekerjaannya, jawabannya tuh berhati-hati banget. Dodol deh lo. Legal. Oh, oke. Dan bayar pajak. Entrepreneurship kayaknya ya. Soalnya anak muda zaman sekarang tuh sepak terjangnya tuh begitu luar biasa deh. Oke. Kalau kita minta Jerome untuk memilih, menggambarkan tahun 2022 ini dengan satu kata sifat. Kata sifat apa tuh yang akan lo ambil? Kata sifat ya? Embrace. Oh. Iya. Embrace. Kenapa pilih kata itu? Karena tahun ini you are learning everything to embrace everything. Embrace who I am, where I am, what I am, my age, my existence, my dream. Jadi kayak digampar oleh realita gitu loh. Kayak, oi. Jadi udah lu embrace aja lah apapun yang itu, yang tahu diri lu. Nah dari situ baru berangkat lagi gitu, baru bermimpi lagi gitu. Karena sebelumnya gue bermimpinya itu terlalu ke sana, mau ini, mau itu kan kayak Doraemon. Tapi balik lagi ke who am I
why am I here, what do I like. Jadi embrace it dan baru bisa continue to grow gitu sih. Ooh, that's it. We'll drink to that. Cheers. To embracing who you are, where you are. Thank you so much for watching. Sehat-sehat selalu. Let's learn to embrace ourselves too. Bye everyone. Thank you, Dave. Sama-sama Jerome.